saya Hana Mutiara Rangkuti dengan NIM 2025-32080, mahasiswa program studi Sistem Informasi TPLN. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan analisis mendalam mengenai sebuah topik yang menjadi arah masa depan industri kita, yaitu Industri 5.0, transformasi cerdas dan strategi green industry melalui agentic AI. Materi yang saya bawakan hari ini dikembangkan secara komprehensif berdasarkan materi seminar nasional Himasi TPLN 2026. Teman-teman, mari kita mulai dengan sebuah pertanyaan reflektif. Apa yang membedakan era kita sekarang dengan era-era industri sebelumnya? Jika dahulu kita mengagungkan mesin dan otomatisasi penuh, hari ini kita sadar bahwa teknologi tanpa nilai kemanusiaan dan keberlanjutan tidak akan membawa kita kemana-mana. Industri 5.0 bukanlah sekedar kelanjutan dari digitalisasi industri 4.0. Ini adalah sebuah pergeseran paradigma total menuju kolaborasi yang dinamis antara manusia dan mesin yang berpusat pada nilai. Ada 3 pilar inti yang wajib kita pahami di sini, yaitu human-centered atau berpusat pada penguatan kapabilitas manusia, sustainable atau berkelanjutan bagi lingkungan, dan resilient yang berarti tangguh menghadapi krisis. Di sini, teknologi hadir bukan untuk menggantikan manusia, melainkan menjadi instrumen pembantu yang meluaskan potensi kita. Mengapa ini menjadi sangat mendesak bagi Indonesia? Kita tahu bahwa Indonesia memiliki komitmen global menuju net zero emission yang tidak bisa ditawar lagi. Masalahnya, sektor industri dan energi saat ini merupakan kontributor emisi terbesar di negara kita. Transisi menuju green industry atau industri hijau adalah keharusan mutlak. Namun di lapangan kita sering menemui bottleneck atau hambatan besar, terutama dalam hal efisiensi bahan baku, optimalisasi pemanfaatan energi, dan tata kelola limbah. Pendekatan konvensional yang mengandalkan pengawasan manual tidak lagi mampu mengejar skala efisiensi yang dibutuhkan dalam waktu cepat. Untuk mengatasi tantangan masif tersebut, kita membutuhkan lompatan teknologi di bidang kecerdasan buatan. Selama ini, kita mungkin hanya akrab dengan apa yang disebut sebagai AI pasif. AI pasif memiliki karakteristik utama berupa ketergantungan penuh pada perintah langsung pengguna atau prompt driven. Ia tidak memiliki inisiatif mandiri, terbatas pada satu tugas dalam satu waktu, dan membutuhkan panduan langkah demi langkah yang sangat detail dari kita untuk mengeksekusi sesuatu. Sekarang, selamat datang di era baru, agentic AI. Sistem agentic AI memiliki paradigma yang sepenuhnya berbeda. Ia tidak lagi dibangun dengan cara mengetik jutaan baris kode if-else secara manual. Kita membangun agentic AI dengan merancang sebuah otak buatan yang diberikan tujuan akhir beserta seperangkat alat kerja. Agentic AI mampu menetapkan tujuannya sendiri, merencanakan langkah-langkah pencapaian secara otonom, menggunakan berbagai tools eksternal secara mandiri, dan mengeksekusi tugas-tugas kompleks tersebut dengan supervisi manusia yang sangat minimal. Singkatnya, ini adalah AI yang bertindak aktif atas nama organisasi. Lalu, bagaimana sebenarnya agentic AI ini bekerja di latar belakang? Jika kita membedahnya berdasarkan Framework Agent Development Kit atau ADK, sebuah AI agent memiliki 3 komponen anatomi utama. Yang pertama itu otak atau brain, yang ditenagai oleh Large Language Model atau LLM, berfungsi sebagai pusat logika dan penalaran, mencerna informasi mentah, memahami konteks masalah bisnis, dan menyusun rencana tindakan. Yang kedua ada memori, yaitu komponen ini menyimpan state operasional dan log interaksi masa lalu. Hal ini krusial agar agen dapat memahami riwayat proses secara mendalam, menjaga konsistensi keputusan jangka panjang, dan mempercepat eksekusi dengan menghindari redundansi. Yang ketiga ada tools atau hands,
yang memungkinkan AI berinteraksi dengan dunia luar secara mandiri seperti memicu API untuk membaca data sensor IoT, mengirim laporan otomatis, hingga terintegrasi ke sistem ERP maupun database gudang. Dalam skala industri yang kompleks, satu agen saja tentu tidak cukup. Kita memerlukan apa yang disebut dengan multi-agent orchestration. Ini adalah kolaborasi strategis antar agen cerdas yang memiliki spesialisasi berbeda. Alur kerja mereka diatur secara otomatis melalui workflow automation, baik secara sekuensial, paralel, maupun dalam bentuk perulangan atau looping, untuk menyelesaikan masalah industri yang rumit dengan standar akurasi yang tinggi. Mari kita lihat implementasi konkretnya pada 3 pilar strategi green industry yang dijalankan oleh agentic AI. Pertama, efisiensi energi proaktif. Bayangkan sebuah pabrik di mana agentic AI mengoptimasi konsumsi daya secara real time. Agen AI dapat mengatur beban operasional mesin-mesin besar secara prediktif, menyesuaikan dengan ketersediaan pasokan energi terbarukan seperti panel surya pada jam-jam tertentu. Kedua, manajemen rantai pasok hijau. Jika terjadi kendala logistik seperti kemacetan parah yang berpotensi meningkatkan jejak karbon pengiriman bahan baku, agen AI secara proaktif dan otonom dapat langsung mengubah vendor supply ke alternatif terdekat yang lebih ramah lingkungan tanpa harus menunggu persetujuan manual yang memakan waktu lama. Ketiga, zero waste manufacturing. Agen AI dilatih menggunakan database standarisasi untuk memantau data inventaris dan pemakaian bahan baku secara instan. Begitu mendeteksi adanya indikasi inefisiensi atau potensi pemborosan sumber daya pada mesin, sistem akan langsung mengeksekusi penyesuaian parameter produksi secara mandiri dalam hitungan detik. Teman-teman, perkembangan ini membawa kita pada sebuah kesimpulan penting, yaitu ini adalah akhir dari era di mana kita hanya sibuk mengetik kode sintaks manual untuk aplikasi-aplikasi yang sederhana. Fokus kompetensi kita di bidang teknologi informasi telah bergeser secara radikal. Kita tidak lagi sekedar bertanya bagaimana cara menulis kode ini, melainkan bagaimana cara merancang sistem cerdas yang bisa memecahkan masalah ini. Seorang software engineer masa depan dituntut untuk berevolusi menjadi seorang AI arsitek. Kita dituntut menguasai 3 kompetensi kunci, yaitu desain persona untuk merancang instruksi sistem yang presisi, penguasaan framework agentic seperti ADK, dan kemampuan orkestrasi API lintas platform. Namun, perlu saya tekankan bahwa kehadiran agentic AI tidak akan pernah menghapus peran manusia di dalam ekosistem produksi. Melalui prinsip human in the loop, manusialah yang tetap memegang kendali tertinggi untuk menetapkan nilai-nilai moral, visi, tujuan jangka panjang, serta batasan-batasan operasional sistem. Setiap keputusan agen harus tetap transparan, terpercaya, dan dapat diaudit demi menjaga integritas sistem. Sebagai penutup, izinkan saya mengutip kalimat bijak dari materi seminar nasional kita, yaitu teknologi adalah instrumen, namun kebijaksanaan tetaplah domain manusia. Sebagai generasi muda sistem informasi ITPLN, mari kita siapkan diri menjadi para AI arsitek masa depan yang siap mengimplementasikan teknologi cerdas ini demi terwujudnya industri Indonesia yang berkelanjutan, tangguh, dan ramah lingkungan. Saya Ana Mutiara Nangkuti, terima kasih banyak atas perhatian Anda. Bye.